Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para calon siswa SMP Negeri 1 Karangkedap, pada kesempatan kali ini kamu semua akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 atau yang lebih dikenal dengan MPLS. Oke, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama Bapak adalah Suratno SPD yang akan membawakan materi pada MPLS kali ini adalah kurikulum 2013. Tentunya kamu semua sudah pernah atau sering mendengar istilah kurikulum 2013 karena kurikulum ini memang sudah berlaku sejak tahun 2013 dan tentunya kamu semua ketika masih di sekolah dasar atau masih di SD sudah mengenal apa itu kurikulum 2013. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dalam melaksanakan kurikulum tentu ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. Nah, tahapan yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus yang pertama mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Ya. Jadi dalam belajar kurikulum 2013 itu suasananya harus menyenangkan, tidak boleh menegangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, setelah kegiatan pendahuluan, masuk ke dalam kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Dan yang terakhir, dalam tahapan pelaksanaan kurikulum 2013 adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, yang pertama, kegiatan guru bersama peserta didik yaitu A. Membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Yang B. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan berikutnya, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dalam kegiatan yang kedua, yaitu guru melakukan penilaian. Berikutnya, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun tugas kelompok. Yang ketiga atau yang C, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Selain tahapan-tahapan tadi dalam kurikulum 13 juga kita akan berbicara mengenai aspek penilaian. Penilaian dalam kurikulum 13 yaitu meliputi yang pertama penilaian pengetahuan. Dalam aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam kurikulum ini, jenjang SD memiliki pengetahuan sebanyak 20%,
dan 80% aspek karakter. Untuk jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Nah, jadi perlu kamu ketahui semua bahwa sekarang kamu adalah calon siswa dari jenjang SMP. Maka dalam penilaian pengetahuan kurikulum 13 dalam jenjang SMP menitik beratkan 40% kepada aspek pengetahuan dan 60%-nya aspek karakter. Jadi aspek karakter lebih berat bobotnya, yaitu 60% dibandingkan 40% untuk bobot pengetahuan. Nah, untuk jenjang SMA sendiri memiliki bobot pengetahuan sebanyak 80% dan 20% aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Memang kurikulum 2013 itu lebih ke titik berat tentang karakternya atau pembangunan karakter. Berikutnya setelah aspek penilaian pengetahuan adalah aspek penilaian keterampilan. Nah, dalam aspek ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Nah, jadi dalam aspek keterampilan ada berbagai macam yang penilaian ya. Para siswa perlu Anda semua ketahui atau Anda ingat-ingat nanti ketika sudah mulai belajar secara efektif atau aktif di SMP Negeri 1 Karangdadap. Aspek penilaian berikutnya yaitu sikap dan perilaku. Nah, dalam aspek ini, sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Nah, jadi para siswa dalam penilaian sikap dan perilaku itu ada 3, yang pertama yaitu pengamatan dari guru, yang kedua penilaian dari teman ya. Jadi nanti teman kamu itu juga memberikan penilaian dalam aspek penilaian sikap dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu kamu sendiri melakukan refleksi ya. Kamu sendiri melakukan refleksi, menilai diri kamu sendiri tentang sikap dan perilaku kamu. Yang tentunya indikator-indikatornya ataupun aspek-aspek apa yang akan dinilai sudah disiapkan ya dari pihak sekolah. Nah, mata pelajaran dalam kurikulum 2013 jenjang SMP atau nanti ya, mata pelajaran apa saja yang akan kamu dapatkan ketika sudah masuk atau sudah aktif menjadi siswa di SMP Negeri 1 Karangdadap ya. Dalam kurikulum 2013 itu ada 11 mapel. Dan dari 11 mapel itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Dalam kelompok A itu ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Yang ketiga, mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, mata pelajaran matematika. Yang kelima, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang keenam, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketujuh atau mata pelajaran terakhir dalam kelompok A adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Dan untuk kelompok B mencakup 4 mata pelajaran, yaitu yang pertama seni budaya, yang kedua pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, yang ketiga prakarya, dan yang terakhir adalah bahasa Jawa. Nah, jadi Bapak ulangi lagi ya, dalam mata pelajaran kurikulum 2013 itu berjumlah 11 mata pelajaran. Sampai di sini Bapak harap kamu semua bisa memahaminya sehingga nanti bisa mempersiapkan diri sehingga bisa siap-siap untuk menempuh pendidikan di jenjang SMP di SMP Negeri 1 Karangdadap.
Oke, kiranya itu sekilas mengenai kurikulum 2013 pada jenjang SMP. Semoga deskripsi singkat dari Bapak bisa membantu kamu semua dalam memahami kurikulum yang akan kamu ikuti atau kamu pelajari nanti ketika sudah efektif masuk di SMP Negeri 1 Karangdadap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.